semuanya. Apa kabar semuanya? Belum kedengaran apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Yuk mari kita bangkit berdiri semua, siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berkumpul kembali di tempat ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya siap, mari katakan bersama. Amin. Semuanya sorakan haleluya. Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Ada amin semuanya. Yuk semuanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey. Kau milikku surga, tiada yang milikku hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita sekali lagi serahkan haleluya. Namun yang pasti tetap sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
ya? Tos kiri kanan, kita semangat ya. Semangat. Oke. Masih mau memuji Tuhan? Yesusku Luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan puji Tuhan dengan semangat yang lebih. Semuanya lompat. Amin, amin. Ya. Oke. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Kita tidak perlu mengharapkan apapun. Jika Tuhan hadir di sini, saya percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita datang ke tempat ini menyembah Tuhan bukan mengharapkan kesembuhan, bukan mengharapkan berkat Tuhan atau apapun. Tetapi yang kita harapkan adalah Tuhan berkenan hadir di tempat ini. Amin.
undang hambanya yang menyampaikan firman Tuhan bersama Ibu depan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada yang lebih kami rindukan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kehadiran-Mu menyejukkan hati kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kehidupan dan kedamaian di hati kami. Terima kasih Engkau berada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi. Singkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Cerahkan akal budi kami, bukakan pikiran kami, supaya kami mengerti sabda-sabda-Mu. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan, dan biarlah firman yang adalah roh dan kehidupan itu yang menghidupkan kami, yang memberi makan roh kami dan jiwa kami. Dan kami selesai dari ibadah ini tidak akan sama seperti kami pada waktu mulai, karena sabda-Mu yang berkarya di dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami mau duduk bersimpuh di kaki Tuhan. Biarlah pengurapan yang sama yang Kau turunkan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa mengerti firman-Mu. Sekarang Kau turunkan juga pengurapan yang sama atas anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga setiap orang boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini sama baiknya dengan hamba-Mu memahaminya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berkata-katalah kepada kami, Kau guru yang terbaik, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Wow, saya sudah lupa kapan terakhir saya khotbah di sini. Kayaknya udah lama ya. Yang pasti sebelum pandemi. Saya akan berbicara mengenai satu kata aja, segulah. Segulah, S-E-G-U-L, terus lah, L-A-H, segulah. L-nya 2 berarti ya. Bisa sebutkan kata itu? Segulah. Sekali lagi, segulah. Bukan teh gula ya. Tapi kalau mau inget teh gula nggak apa-apa, karena teh gula itu semua suka. Ada yang nggak suka teh gula boleh angkat tangan. Oh ada yang nggak suka. Oh suka semua. Oh puji Tuhan. Jadi kalau lihat teh gula, minum teh gula ingat segula. Oke. Segula itu artinya harta kesukaan, harta kesayangan, harta favorit. Saya baca dulu firman-Nya dari Maleakhi 3 ayat 17. Maleakhi 3 ayat 17. Maaf saya nggak bikin PowerPoint ya, tapi bisa menyimak baik-baik. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka
sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Satu kali lagi, Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, saya akan membagi pembahasan ini dalam 5 butir, 5 poin. Banyak ya? Nggak apa-apa ya. Ayatnya banyak sekali gitu. Tapi kan kita senang baca ayat. Sebentar. Baik, yang pertama adalah makna dari segula. Itu saya bacakan beberapa ayat. Di 1 Tawari 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Nah, ini perkataan Daud. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Jadi dia sedang menitipkan kepada Salomo, kata Tuhan, aku tidak boleh membangun rumah Tuhan karena aku seorang prajurit, tanganku banyak menumpahkan darah. Jadi engkau yang akan bangun rumah Tuhan, bait Allah itu. Tapi aku sudah sediakan banyak materi bangunannya. Dan dia bilang, sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas perak kepunyaanku sendiri. Itu kepunyaanku sendirinya itu segula. Jadi di zaman itu kalau raja-raja berperang, tentu mereka kalau menang mendapatkan harta karun, harta benda dari negara yang dikalahkan. Itu masuk akal ya? Oke, mereka mendapatkan rampasan. Mereka mengumpulkannya, kemudian ada juru juru harta, mungkin penjaga harta karun raja, dia akan pilihin yang bagus-bagus, lalu dibawa kepada raja, satu persatu ditunjukkan. Nah, ada juga kalau zaman Salomo itu negara jajahannya banyak sekali. Jadi negara-negara jajahan itu tiap tahun membawa upeti kepada raja. Upetinya barang-barang yang berharga, harta karun yang indah-indah, yang mahal-mahal. Ada ukiran-ukiran, ada pahatan-pahatan, ada uang dan segala macam hal yang bagus-bagus dibawa kepada raja. Tentu yang paling terpilih. Mungkin satu-satu ditunjukin, wah raja senang lihat ini. Oke, ini masuk ruang perbendaharaan, yang ini gak usah gitu ya. Mungkin permasyurinya bilang, Kok Daud, Kang Daud, saya kepingin yang itu tuh gitu. Kuda-kudaan bagus tuh. Kamu belum lihat yang bagus, tunggu. Nanti aku yang pilihkan yang paling bagus buat kamu, katanya gitu ya. Karena dia kan raja yang bijaksana, dia tahu juga mana yang paling bagus. Jadi semua satu-satu dibawa ke hadapan raja. Lalu dia bilang, yang ini aku mau, yang ini aku mau, yang ini aku mau pakai sendiri. Pokoknya taruh di tempat khusus gitu ya. Nah, itulah harta kesayangan kepunyaanku sendiri. Didapatkan dengan susah payah, dengan berperang. Dengan berperang berarti ada resiko kehilangan nyawa. Ya, bisa kalah, bisa terluka, bisa juga kehilangan nyawa. Itu harta yang diperoleh dengan jerih payahnya sendiri. Oke, itu maknanya. Terus Pengkhotbah 2 ayat 8, Salomo yang berkata begini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Jadi ada tambahan keterangan, harta benda raja-raja. Segulah itu harta benda raja-raja. Bukan sembarangan orang, ya, bukan punya sembarangan orang, punyanya raja-raja. Berarti bagaimana? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Lebih indah atau lebih jelek? Lebih indah ya. Lebih bernilai, lebih berharga. Pasti yang paling berharga yang buat raja. Nah, jadi istilah milik kesayanganku sendiri. Nah, ayat di Maleakhi 3 ayat 17 itu tadi perkataan Tuhan. Mereka akan menjadi harta kesayanganku. Kunya kak besar ya, berarti kepunyaan Tuhan. Itu hanya Salomo dan Daud yang mengistilahkan harta mereka dengan istilah segula. Aneh, saya tidak pernah baca raja-raja lain menyebut kata segula. Cuma Daud dan Salomo. Daud itu raja yang paling terkenal di seluruh Israel, yang paling top, yang berkenan kepada Tuhan. Salomo raja kedua paling terkenal karena dia paling kaya,
wilayah kekuasaannya paling banyak, paling luas, ya. Dan dia juga orang yang paling bijaksana di dunia. Begitu kata firman Tuhan. Yang lebih bijaksana dari Salomo hanya satu, siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri bilang, di sini dia tunjuk dirinya sendiri. Ada yang lebih bijaksana daripada Salomo. Jadi hanya Yesus lebih tinggi dari Salomo bijaksananya. Nah, Salomo dan Daud mengistilahkan harta mereka dengan istilah segulah. Jadi sekarang kita ngerti inilah harta karun kerajaan. Jadi bagaimana maknanya secara teologis, secara iman kita maknanya apa? Ketika Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Itu artinya mereka adalah harta milik yang mahal, yang dihargai, yang merupakan milik pribadi, yang diperoleh dengan susah payah, dan kemudian dikhususkan untuk tujuan yang khusus, bukan untuk sembarangan. Pertanyaannya sekarang butir kedua, apa yang dikiaskan sebagai segulah itu? Keluaran 19 ayat 5-6 katakan demikian. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang ini kata Tuhan kepada hambanya Musa untuk dikatakan kepada umatnya Israel. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Israel, kamu akan menjadi harta kesayanganku asal kamu taat, tunduk, setia kepada perjanjian Tuhan. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sekali lagi Israel. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ulangan 26 ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi bukan hanya segulah itu soal harta benda yang fisik, tapi ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, kata segulah artinya apa? Umat kesayangan. Umat kesayangan Tuhan. Tapi kok cuma buat Israel ya? Kita gimana dong? Saudara-saudariku, dulunya Israel memang dibedakan dari selebihnya dunia ini. Dianggap harta kesayangan Tuhan sendiri. Tetapi masalahnya Israel telah memberontak. Memberontaknya bukan sekali dua kali, puluhan kali, barangkali ratusan kali. Baru aja dibawa keluar dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib, dengan tulah-tulah yang menghancurkan negeri Mesir penjajah mereka. Begitu sampai di padang gurun, ngomel, berontak kepada Tuhan. Sampai Tuhan memberikan hukuman yang dahsyat, yaitu Korah, Datan, dan Abiram itu. Hukumannya bukan biasa-biasa kata Tuhan. Kalau hukumannya mereka mati biasa, sakit flu atau apa, atau COVID, itu biasa katanya. Tapi kalau mereka mati dengan cara yang luar biasa, kamu baru ngerti, akulah Tuhan yang membuat itu. Apa yang terjadi? Tanah di bawah mereka terbelah. Mereka langsung masuk ke tanah, gak perlu dikubur, udah tertutup kubur sendiri. Tuhan yang mengubur mereka hidup-hidup. Nah itu baru dahsyat ya. Jadi Tuhan begitu marah kepada mereka. Dan itu terjadi terus menerus. Bukan hanya di zaman Keluaran, tapi juga di zaman-zaman kemudian. Sampai ke zaman Yosua, zamannya hakim-hakim. Di padang gurun saja berkali-kali. Sampai ke zaman raja-raja. Mereka memberontak, mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka memunggungi Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Dan bahkan ketika diberi kesempatan yang terakhir untuk mereka percaya kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal,
supaya tidak binasa, mereka juga menolak Tuhan. Merekalah yang membuat Tuhan Yesus tersalib. Dan sampai berpuluh-puluh tahun setelah kematian Yesus, rasul-rasul mencoba memberitakan Injil supaya mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Mereka mengeraskan hati, mereka menolak Tuhan, mereka menyiksa rasul-rasul yang memberitakan Injil. Maka Allah telah menolak mereka. Lihat di dalam Ulangan 32 ayat 15 sudah diprediksikan, diramalkan bahwa mereka akan menolak. Ulangan 32:15, lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang. Nah, ini Yeshurun, ini gambaran dari Israel. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Jadi Israel telah memandang rendah keselamatan yang dari Tuhan dan telah meninggalkan Allah. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Siapa umatnya? Israel. Ya, ini perjanjian lama masih Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tuhan telah menolak Israel sebagai imamnya. Tuhan menolak Israel sebagai umat pilihannya pada waktu itu. Sampai hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus di Israel sangat sedikit. Lumayan, ini kira-kira sejak pandemi ini lumayan mungkin banyak yang jadi bertobat ya. Jadi naik 1-2%. Tapi terakhir saya ke Israel itu enggak sampai 1%. Dari 7,5 juta penduduk Israel waktu itu, yang percaya Tuhan Yesus paling-paling 2 juta gitu. Enggak sampai 2 juta ya. Jadi sekarang udah lumayan bertambah 1-2%. Semoga tambah terus ya. Jadi gimana? Tuhan sudah menolak Israel, tetapi bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Allah itu panjang sabar. Katakan, Allah panjang sabar. Ya. Maka dia masih berbelas kasihan. Berdasarkan ayat Maleakhi 3:17 itu dikatakan bahwa kalau kamu mau berbalik kepadaku, Tuhan itu maha besar, maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Dia akan memulihkan kembali status Israel. Tapi bukan lagi secara eksklusif, bukan diselamatkan sebagai satu bangsa, melainkan diselamatkannya kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus. Katakan, diselamatkan jika percaya kepada Yesus Kristus. Diselamatkan jika percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi saya baca lagi Maleakhi 3, tapi dari ayat 16 sekarang. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi rahasianya apa? Atau syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kadang-kadang kita melihat orang beribadah gak beribadah kok sama aja ya gitu. Yang beribadah belum tentu hidupnya senang berkelimpahan. Yang tidak beribadah belum tentu juga hidupnya miskin dan tidak diberkati. Kok kelihatannya senang-senang aja menikmati apa yang mereka kekayaan mereka dan sebagainya ya. Kita merasa begitu. Apa bedanya orang benar sama orang tidak benar? Beda. Sekarang belum kelihatan, satu hari akan kelihatan. Gak bisa disamain. Orang yang benar akan mengalami keberkatan dan kelimpahan dari Tuhan. Amin. Amin. Efesus 2:14-18. Kata saya juga, nanti saya baca banyak ayat. Karena dialah damai sejahtera kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak yang mana? Orang Yahudi dan bukan Yahudi, orang Israel dan bukan Israel.
Karena itu pemisahan di zaman itu, perjanjian lama, perjanjian baru, pemisahannya cuma dua, Yahudi atau bukan Yahudi. Nah, orang Yahudi itu pemikirannya agak jahat ya waktu itu ya. Dia bilang ketika ada rabi-rabi ditanya sama murid-muridnya, "Rabi, apakah orang yang bukan Yahudi akan masuk neraka?" "Iya," katanya. "Waduh, banyak sekali gitu orang yang akan masuk neraka. Kenapa Tuhan menciptakan begitu banyak orang bukan Yahudi?" Katanya begitu, kata murid ini. Rabinya jawab apa tahu nggak? "Tuhan menciptakan mereka buat bahan bakar neraka," katanya. Wah, jahat sekali ya ngomongnya. Mereka benci sama orang yang bukan Yahudi gitu, cuma bahasa Yahudi yang paling hebat. Nah, itu pikiran mereka. Tapi di sini dikatakan Yesus Kristus, damai sejahtera kita, mempersatukan kedua pihak. Yahudi dan Yahudi sama aja, Yahudi bukan Yahudi sama aja. Merubuhkan tembok pemisahan, yaitu perseteruan ya. Perseteruan antara apa? Antara Yahudi dan non-Yahudi. Kayaknya dunia tuh kok benci sama orang Yahudi ya. Banyak sekali negara yang benci sama Yahudi. Nah, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, perseteruan atau permusuhan itu telah diruntuhkan, sebab dengan kematian Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Karena hukum Taurat itu yang memisahkan, untuk menciptakan keduanya, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi pada salib itu ketika Yesus Kristus wafat, terjadilah persatuan Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang jalan keselamatannya hanya satu, hanya Yesus Kristus. Dulu orang Yahudi kalau berdosa pergi mempersembahkan korban, sembelih sapi atau domba atau kambing ya. Kita sekarang ke gereja nggak usah bawa domba ya, nggak usah sembelih domba di sini ya. Kita cukup percaya Yesus Kristus sudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sudah. Sekarang kalau orang Yahudi mau diselamatkan gimana? Mereka juga harus percaya kepada Yesus. Tidak bisa lagi sembelih domba. Kenapa? Bait sucinya udah runtuh, udah nggak ada. Gitu. Jadi mereka nggak bisa lagi, karena satu-satunya tempat yang sah untuk menyembelih domba itu adalah di bait suci atau di kemah suci kalau zaman Musa. Sekarang nggak ada bait sucinya, berarti nggak bisa mempersembahkan korban. Kalau mempersembahkan korban di pinggir jalan gimana? Ya cuma dapat sate domba aja gitu ya, tapi tidak mendapatkan penebusan. Tapi hanya dengan percaya kepada Yesus, Ia memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, yaitu yang bukan Yahudi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu orang Yahudi. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sama-sama orang Yahudi, orang non-Yahudi, kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa surgawi kita melalui penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudari mengerti? Mengerti? Nanti baca lagi ya biar lebih ngerti. Sekarang butir ketiga. Butir satu tadi adalah makna dari segulah. Apa tadi maknanya? Umat kesayangan Tuhan dia. Kedua, siapa yang diumpamakan sebagai segulah? Amin. Bu Priska sudah lebih maju dari saya. Tapi yang sementara nomor 2 tadi kita lihat di teksnya Israel dulu ya. Tapi Israel gagal memenuhi perjanjian, kan syaratnya kalau kamu taat, kalau kamu ikuti perjanjianku, kamu akan jadi umat kesayangan. Mereka gagal taat kepada perjanjian dengan Tuhan. Maka sekarang yang bisa jadi umat kesayangan siapa? Kita semua, saya. Katakan sekali lagi, saya. Oke, great. Nah, jadi nomor 3 memang jemaat Tuhan adalah segulahnya. Bilang kiri kanannya, kamu segulah Tuhan loh gitu. Oke, percaya enggak gitu tanya. Percaya ya. Titus 2 ayat 13-14. Titus 2 ayat 13-14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya, untuk menguduskan bagi diri Yesus Kristus sendiri suatu umat miliknya sendiri. Nah, ini dari Perjanjian Baru ya. Bahasa Yunaninya Laos Periousios. Laos Periousios itu ternyata artinya persis sama dengan segulah. Kita ingatnya yang segulahnya aja ini ya. Jadi umat miliknya sendiri itu segulah yang rajin berbuat baik. Ayat lain, ini sering kita dengar nih ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada yang tahu lagunya? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, umat kepunyaan Allah ini sama seperti tadi, Laos Periousios. Itu artinya sama dengan segulah. Jadi sekarang kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, harta kesayangannya Tuhan. Coba bilang kiri kanan lagi, kamu harta kesayangan Tuhan loh. Iya. Jadi kamu yang dahulu, sebentar, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Umatnya yang bagaimana? Umat kesayangan. Ya, yang dahulu tidak dikasihani, sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi dulu tidak dikasihani karena dianggap bangsa-bangsa lain ya. Tapi sekarang di dalam Kristus, dan hanya di dalam Kristus loh, semua yang percaya dan menerima Dia mengalami kelahiran baru. Bukan jadi bangsa seperti yang dulu, tetapi menjadi bangsa yang khusus, umat kesayangan Tuhan. Ya. Jadi sekarang jemaat Tuhan menyandang gelar yang dulu disandang oleh Israel. Dulu Israel segulah. Sekarang kita semua yang percaya Yesus Kristus adalah yang keras segulah. Yes. Sekarang ini jemaat atau gereja Tuhan sedang menggenapi misi yang tadinya secara khusus diberikan hanya kepada Israel. Israel disuruh menjadi imam bagi dunia ini. Aku menjadikan kamu bangsa imam, katanya dulu Tuhan itu. Tapi mereka gagal, sehingga yang jadi bangsa imam hanya orang Lewi, 1 dari 12 suku. Tapi mereka juga gagal. Jadi siapa yang jadi bangsa imam sekarang? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari di tempat ini, termasuk ya saya juga. Kita adalah imam-imamnya. Jadi kita diberi kuasa, kita disuruh rajin berbuat baik. Kenapa? Karena kita bisa rajin berbuat baik. Kemudian kita ini jemaat Tuhan itu gak ada batas suku, gak ada batas lokasi geografis. Ngerti ya? Dimanapun di seluruh dunia ini kita berada, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah segulahnya Allah. Terus jadi kita akan menggunakan privilege kita ini, hak istimewa kita sebagai segulah untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Keempat sekarang, Tuhan Yesus mengasihi segulahnya sampai selama-lamanya. Apa? Boleh ikuti saya? Tuhan Yesus mengasihi segulahnya sampai selama-lamanya. Waktu bilang segulah, tunjuk ke diri sendiri ya. Tunjuk yang lain juga boleh. Jadi kita sekali lagi ulangi. Tuhan Yesus mengasihi segulahnya, saya dan kalian semua sampai selama-lamanya. Amin.
Itu bukan saya yang bilang loh. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan. Di Yohanes 13 ayat 1b dikatakan begini, di Injil Yohanes pasal 13 ayat 1b, Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan Dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Itu Tuhan Yesus yang seperti itu. Jadi kita ini adalah orang-orang miliknya, dan kita dikasihinya sampai selama-lamanya. Wow, senang gak? Senang dong gitu. Nah, ada lagu lama nih. Saya ini orang lama. Ya, usia saya sudah tua. Saya nggak tahu persis usia saya berapa. Mesti dites pakai carbon dating baru tahu. Ada lagu lama bunyinya begini. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Mau coba? Ayo satu aja urgent. Sekarang ada yang bisa bantu saya nyanyi. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Bangun yuk nyanyi. Sekarang ku milik Yesus. Berdiri. Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Lagi. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Ayo lebih bersemangat dan gembira. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Sambil menari. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. One more time. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan hanya sementara, tapi selamanya. Bukan hanya sementara, tapi selamanya. Terakhir kali, bukan hanya Duduk dulu. Masih ada 1 poin lagi. Wow, menjadi segulanya Tuhan Yesus ya. Kita sering menyanyi, Yesus adalah milikku, harta kesayangan. Tapi hari ini Tuhan bilang, kamu itu loh, mungkin kita tidak memandang diri kita terlalu tinggi, mungkin kita rendah diri, mungkin kita merasa bahkan kurang berguna. Tapi kata Tuhan, kamu segulahku, kamu milikku yang berharga, harta kesayanganku. Amin. Kita ini dihargai. Dan Bapak Ibu, tadi saya katakan ketika Daud memperoleh harta karun kerajaan, itu dia mempertaruhkan nyawa. Tahukah Anda sekalian, saya pikir kalian tahu, bahwa untuk Yesus Kristus memperoleh harta karunia kesayangannya, itu kita semua, Dia telah mengorbankan nyawanya. Amin.
untuk memperoleh Anda dan saya menjadi harta milik kesayangannya, dia menyerahkan nyawanya. Berapa harga atau nilai kita masing-masing? Seharga dan senilai darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita dihargai begitu rupa. Coba bilang kiri kanannya lagi. Jangan lupa dong, kamu segulahnya Tuhan. Amin. Nomor 5, terakhir. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi baru. Oke? Masa hartanya jauh-jauh? Hartanya dia. Mau hartanya dekat dengan dia ya. Saya bacakan ini, bacaannya panjang sekali. Mungkin 2 jam baru selesai. 1 Korintus 15, 35 sampai 58. Satu Korintus 15 mulai ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Ya, kita tahu kalau kita menanam itu benihnya harus masuk ke dalam tanah dan mati, tapi nanti tumbuh tanamannya. Tetapi Allah memberikan kepadanya, kepada tanaman ini suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Tubuh tanaman maksudnya, tubuh tanaman. Lalu bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ini yang bisa kita pegang, kita cubit atau kita beri pakaian. Itu adalah tubuh apa? Duniawi, belum tubuh surgawi ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi ya. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita ini tubuh yang bisa binasa, betul? Kalau sehat, puji Tuhan. Kalau kurang sehat, ya sama aja. Orang sehat sama kurang sehat satu ketika akan mati. Ya. Sudah mulai, usia saya sudah di atas 60, jadi sudah mulai fungsi tubuh ada yang berkurang ya, harus hati-hati dengan tubuh ini. Nah, yang ditaburkan tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nanti kalau kita bangkit, kita tidak mengenakan tubuh ini lagi. Kita dapat tubuh yang baru, tubuh surgawi. Dan itu tidak bisa mati lagi, tubuh surgawi itu. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, kalau kita mati ya nggak ada apa-apanya itu badannya gitu, itu cuman mayat aja. Tapi nanti dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Maka buat kita nggak masalah mau dikubur kek, mau dikremasi kek, karena yang bangkit bukan tubuh alamiah, yang bangkit tubuh rohani nanti ya. Jadi asiklah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Itu bicara tentang Kristus. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Jadi tubuh kita alami dulu, kemudian baru datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga? Yesus Kristus ya. Roh Kudus juga betul.
Bapa juga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Mungkin kita tidak suka rupa kita. Ada gak sih yang pernah lihat cermin terus, aku kok gak suka rupaku ya gitu. Jangan khawatir, nanti diganti dengan rupa yang lain ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah, oke? Tubuh kita ini daging, darah, tulang nanti gak ada di surga. Yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Nah gini, kita ini kalau nanti masuk surga, kita harus pakai badan yang khusus. Sama seperti kalau kita pergi ke bulan, oke? Kalau kita pakai pakaian sekarang pergi ke bulan, belum sampai ke bulan udah mati. Benar. Harus pakai pakaian. Yang pergi ke bulan siapa? Astronot. Jadi harus pakai pakaian astronot baru bisa ya. Kalau nggak pakai pakaian astronot bagaimana? Saya cari apa yang terjadi kepada kita kalau nggak pakai pakaian astronot terus pergi ke angkasa luar. Itu dia bilang mati dalam 30 detik. 30 detik aja. Karena apa? Di dalam ada tekanan, di luar nggak ada tekanan. Jadi kayak meledak gitu badannya. Ya. Dan semua udara keluar dari paru-paru kita. Kita nggak bisa napas lagi. Mau tarik napas, kan di luar angkasa nggak ada udara. Jadi nggak bisa. Jadi katanya 30 detik doang. Tapi kalau kita buka mulut mencoba menghirup udara, itu lebih cepat lagi, 15 detik mati. Karena justru kita buka mulut, itu semua udara dari paru-paru langsung kesedot keluar gitu. Dan matilah kita. Jadi ini gambaran secara fisika ya. Di luar bumi kita gak bisa hidup kecuali kita pakai pakaian astronot. Sama ketika kita keluar dari dunia ini, kita mati, kita mau masuk ke alam surgawi, kita harus mengenakan tubuh yang baru, kayak pakaian astronot. Tubuh apa? Tubuh rohani, tubuh surgawi. Kita gak bisa membayangkan kayak apa, tapi yang pasti lebih dahsyat dari tubuh kita. Tidak bisa lagi sakit. Amin. Tidak bisa pilek. Tidak bisa sakit jantung gitu. Bahkan mungkin tidak lapar tapi bisa makan di sana, kan ada ceritanya di sana, kita ada perjamuan. Dan tidak akan lelah ya. Jadi tubuh kita dahsyat luar biasa, itu kayak tubuh malaikat, kayak tubuh Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kata Paulus ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa mati lagi, tidak bisa binasa. Kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mengenakan tubuh yang istimewa itu, tubuh rohani. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita sudah diberi kemenangan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi gimana saudara-saudara, kita mengenakan tubuh yang baru kelak. Kenapa? Kata Yohanes di Wahyu 21, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ayat 4, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut atau kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan menjadikan segalanya baru ya. Dan di terakhir dia berkata, siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anaknya. Siapa yang sudah menjadi anak-anaknya dan akan tetap menjadi anak-anaknya? Angkat tangan. Siapa yang percaya akan tetap menjadi segulahnya Allah? Saya sudah berusaha membuktikan dari tadi ya. Dari firman-firman Tuhan begitu banyak bahwa kita adalah segulahnya Allah. Umat kesayangan, harta karun favoritnya Tuhan. Hari ini saya pakai kemeja kesayangan saya. Pakai dasi, salah satu dasi kesayangan saya. Ada beberapa teman kan yang cocok sama bajunya kan, enggak semua. Saya pakai jepit dasi kesukaan saya juga. Saya pakai ikat pinggang kesukaan. Celana bukan baru tapi ini yang paling bagus. Saya pakai kaos kaki saya yang paling bagus. Sepatu juga, sepatunya di luar sana ya. Pakai foam rambut yang saya suka. Semua yang saya suka, semua kesenangan saya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Kira-kira kenapa? Hah? Biar kata. Tapi Bu Priska ya, karena saya berhadapan dengan orang-orang kesayangannya Tuhan. Amin. Jadi saya pakai semua yang kesayangan saya untuk supaya saya ingat, saya bukan berhadapan dengan orang-orang biasa. Saya berhadapan dengan umat kesayangan Tuhan, favoritnya Tuhan. Coba lihat kiri kanannya lagi, katakan, percaya dong kamu itu favoritnya Tuhan. Amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa dan bersyukur bersama-sama. Ya silakan musisi boleh naik, tapi mari kita mengangkat hati bersama-sama. Boleh nyanyi lagu tadi lagi, sekarang ku milik Yesus. Oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib, kami telah menjadi milik-Mu.
harta kesayangan yang istimewa, yang favorit, yang Kau sayangi untuk selama-lamanya. Kami akan tinggal bersamamu, hidup bersamamu, dan kami tahu sebagaimana di dunia ini, di surga kelak kasih sayang-Mu tidak berhenti-hentinya kepada kami semua. Terima kasih, kami menghargai diri kami sendiri karena Engkau menghargai kami begitu rupa. Sehingga Engkau rela bahkan memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih bahwa kami harta-Mu yang berharga hanya karena penebusan dari Yesus Kristus. Biarlah kami ingat akan pesan-Mu ini Tuhan. Kalau badai hidup melanda kami ingat bahwa semuanya akan berakhir dan kami akan tinggal bersama-Mu untuk selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Amin. Dengan tubuh yang baru juga. Haleluya. Semua serukan. Amin. Amin. Bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman. Yesusku. Luar biasa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Stefanus Karnadi ya. Saya tidak salah menyebutkannya ya. Saya suka menyebut profesor malah ya. Karena beliau ini bagi saya adalah guru kehidupan. Jadi luar biasa Bapak ini, Bapak Profesor ini juga menghuni grup pembacaan Alkitab kita yang satu lagi yaitu Pelita Jalanku ya. Jadi yang ada di sini ada cukup ramai Pak Profesor, ada Adlero yang admin ada di sini. Nah, ini yang selama ini memberikan ya rekapitulasi ya. Kemudian ada ya. Wah, nah ini bisa habis ini kita ada sesi tanya jawab ya dengan Bapak Pendeta di ruang fellowship kita yaitu di multi galeri ya. Nah, ini juga ada Pak Denny, kalau namanya Denny Artika itu yang pegang gitar, Pak. Nah, yang rambutnya pendek sekali itu loh pokoknya, Pak. Ya, itu. Kemudian Pak Nanda akan segera menyusul setelah putaran ini ya, setelah putaran ini selesai. Kemudian ada Ibu Imung, apakah ada hadir di sini? Nah, itu Ibu Imung, Pak. Ada sapitri-sapitrinya lah pokoknya di belakangnya, saya lupa nama persisnya. Nah, jadi cukup banyak, ada Michelle juga ada di sini, Pak Profesor. Jadi mereka semua adalah grup pembacaan Alkitab kita ya. Nanti yang mau bergabung juga nanti dipersilahkan, khususnya buat musisi, teman-teman yang mau ikut baca. Tidak gampang. Oh, ada lagi Pak Andi yang ada gambarnya keyboard notasi musik. Nah itu Pak Andi. Ya Pak, yang kayaknya ganteng mungkin Pak ya. Ganteng ya. Nah seperti itu. Itu personil yang selama ini sering melapor. Oh, ada lagi yang pegang piano Pak, yang setiap pagi yang paling dini laporannya, yang bilang yang selalu juara satu, yang misalnya Mazmur 50 dan, nah itu orangnya Pak. Ya keren. Kemudian satu lagi yang ada di sini nanti sebentar lagi akan melantunkan suara indahnya. Ya, tidak lain dan tidak bukan, kita akan undang bidu wanita kita, Evana. Siapa namanya? Patria Evana ya kita panggilkan ya. Nah, kalau di grup Alkitab kita tulisannya Evana Lee. Saya tidak tahu Lee-nya dapat dari mana, mungkin dapat dari itu ya, saya kurang tahu. Nah, ini orangnya Pak. Sebentar lagi kita akan dengarkan suara emasnya. Jadi kami semua imitasi Pak. Oke, kita baik. Ya itu dia pengumuman tadi, dan teman-teman untuk Bapak Profesor juga, Pak, ternyata ibadah kita ini disiarkan di YouTube Pak. Jadi nanti Bapak bisa nonton, like and subscribe juga boleh Pak.
Jangan lupa share, ya Pak ya. Share, ya oke. Kita akan dengarkan, saya yakin tidak sabar lagi ya. Semua udah teriak-teriak di belakang ya. Wow, 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 gitu mau dengarkan suara indah dari Evana. Saya persilahkan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga
saya juga jadi pengen deh, banyak fansnya kayaknya di sini ya Kak Eva ya. Aduh, saya mana dong tepuk tangan buat yang fans sama saya mana ya? Wah, ternyata ada juga. Jadi yang fans sama saya kembalikan pada Tuhan Yesus. Jadi semua kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Minggu depan teman mungkin ada yang mau nyanyi. Saya kalau tidak salah waktu saya tidak di tempat itu Michelle dan mamahnya yang merasa mamahnya itu pernah menyanyi. Cuma saya belum pernah dengar secara live ya. Kalau misalnya minggu depan tidak ada arah menghalangi, ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jadi ya kalau bisa saya tunggu nanti di Japri aja bisa atau tidaknya ya. Oke, kan yang juara 1 naikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk juara 1-nya ya. Nyanyi. Betul kata Ronald ya? Betul ya Nal ya? Betul katanya. Oke. Kita akan ibadah lagi besok Minggu ya, tanggal kita akan perjamuan kudus juga. Dan saya tidak lupa menyapa buat teman-teman yang menonton di YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Dan kami harap ibadah kami akan memberkati semua yang menonton dan teman-teman bisa share untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan sebelum kita selesai nanti saya minta juga setelah lagu penutup kami minta dengan hormat Bapak Stefanus Kanadi, Bapak Pendeta bisa menyampaikan doa berkat. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya serahkan pada WL.
Mari menadahkan tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan menjagamu, menjaga keluar masukmu. Tuhan juga menyinarkan wajahnya kepadamu. Dan biarlah dia senantiasa tersenyum atasmu, karena engkau adalah harta kesayangannya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuatku,